Kerajaan kedua di Nusantara, kejayaan Tarumanegara. Tarumanegara kerap dianggap sebagai kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kutai, tumbuh subur sekitar abad ke-5 Masehi. Namanya diperkirakan berasal dari tarum, tanaman nila yang dulu berlimpah di sepanjang aliran Sungai Citarum, dan negara yang berarti pemerintahan. Letak strategis di pantai utara Jawa Barat dan suburnya tanah di sekitarnya menjadikan Tarumanegara berkembang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Pengaruh budaya India jelas terasa di Tarumanegara, terutama melalui aksara Pallava dan bahasa Sanskerta yang tercatat dalam beberapa prasasti. Agama Hindu menjadi landasan spiritual, khususnya pemujaan terhadap Dewa Wisnu. Bukti kuatnya kehadiran Hindu terlihat pada simbol-simbol telapak kaki Wisnu yang ditemukan di sejumlah prasasti. Jalur perdagangan antara Nusantara dan India memungkinkan pertukaran komoditas sekaligus budaya, menjadikan Tarumanegara semakin berpengaruh. Raja Purnawarman adalah sosok paling terkenal dalam sejarah Tarumanegara. Ia dikenal karismatik, bijaksana, dan tegas dalam memerintah. Salah satu pencapaiannya yang diabadikan dalam prasasti Tugu adalah penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang ribuan tumbak untuk pengairan, pertanian, serta pengendalian banjir. Proyek ini mencerminkan pemahaman sang raja tentang pentingnya infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, Purnawarman dipandang sebagai pelindung para Brahmana dan rakyat kebanyakan. Beberapa prasasti lain, seperti Ciaruteun, kebun kopi, dan jambu, menuliskan pujian atas keberanian dan kebaikannya. Tindakan sang raja untuk membangun saluran air dan mengadakan ritual keagamaan menunjukkan bahwa ia menjaga keseimbangan antara aspek rohani dan kebutuhan praktis masyarakat. Struktur sosial Tarumanegara kemungkinan berbentuk monarki terpusat. Raja dibantu penasihat kerajaan, pendeta, serta bangsawan setempat. Masyarakatnya hidup dari bercocok tanam, beternak, dan berdagang. Sistem pengairan yang baik membuka peluang pertanian skala besar. Sementara letak geografis yang dekat dengan Selat Sunda menjadikan Tarumanegara pintu gerbang perdagangan internasional. Pedagang dari India, Tiongkok, dan wilayah lain di Nusantara sering singgah, menukar komoditas dan gagasan kultural. Beberapa ahli menduga pusat kekuasaan Tarumanegara berada di sekitar Bekasi, Karawang, hingga Bogor, didasari persebaran prasasti-prasasti penanda. Meski bangunan-bangunan fisik seperti istana atau candi sulit ditemukan, mungkin karena bahan kayu mudah lapuk, prasasti di batu memberikan bukti tak terbantahkan mengenai keberadaan kerajaan ini. Prasasti-prasasti tersebut menampakkan percampuran gaya lokal dan pengaruh India, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya pencatatan bagi legitimasi seorang raja. Sekitar abad ke-7, pengaruh Tarumanegara mulai melemah. Muncul kerajaan-kerajaan baru di Jawa Barat, termasuk Sunda yang diduga sebagai kelanjutan dinasti Tarumanegara. Meski demikian, warisan kebudayaan dan pencatatan tertulisnya tetap menjadi landasan bagi munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha selanjutnya di Nusantara. Di balik keterbatasan bukti arkeologis, Tarumanegara menandai babak penting sejarah awal Indonesia. Dari kebijakan Raja Purnawarman hingga interaksi dengan dunia luar, kerajaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat sudah memiliki peradaban terstruktur sejak ratusan tahun silam. Jejak telapak kaki Wisnu, prasasti batu, dan kisah sungai yang digali menegaskan bahwa Tarumanegara bukan hanya lembaran kuno, melainkan fondasi kemajuan Nusantara yang akan terus dikenang.